Woi Pak Kodir, kok bawa tangga mau benerin genteng ya? Benerin genteng, bahmu kuwi. Sudah tahu di bawah pohon karet kok benerin genteng. Ini mau nyadap. Emang nyadap bawa tangga untuk apa? Buat cari mantan. Ya cari getah lah, masa cari apa? Oh gitu ya. Sini, tak kasih caranya. Bagaimana cara mendapatkan getah yang banyak dengan memakai apa yang namanya tangga. Nah, sini. Boleh, boleh. Begini caranya. Ini boleh kan saya cerita sedikit? Baik. Jadi begini. Batang karet ataupun getah karet seperti ini hasilnya ya, yang sering disebut dengan latek. Ini kan latek beku namanya. Jadi kuantitas getah ini kan dipengaruhi oleh yang pertama itu jenis bibit daripada batang karet itu sendiri. Ini yang pertama. Ya. Ketika kita sebagai petani itu salah memilih bibit, sama seperti kita dulu salah memilih pacar, akhirnya jadi mantan kan begitu. Jadi memilih bibit ini bukan hal yang sederhana. Ini harus diutamakan. Harus kualitasnya benar-benar bibit yang bagus. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah bibit ini sudah ketemu bibit yang bagus, kualitas latek ini tadi, kuantitas latek ini dipengaruhi oleh kualitas kulit. Nah, ini jadi pertimbangan. Dan sementara kualitas kulit ini bagus tidaknya ini dipengaruhi oleh cara cara sadap kita. Kalau cara sadap kita bagus, secara otomatis kualitas kulit nanti akan bagus. Sehingga endingnya kulit bagus, getah pun akan bagus walaupun sudah disadap berkali-kali. Tetapi kebanyakan yang terjadi, nah ini yang terjadi rusak bidang sadap ini. Sehingga getah pun akan mengurang drastis. Nah, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan getah yang sangat luar biasa ketika batang sadap ataupun batang karet dengan bidang sadap yang rusak seperti ini. Wah, menderita loh Pak Iwan. Menderita kita ketika menyadap bidang sadapnya rusak seperti ini. Sudah getahnya tidak ada, keras. Apalagi kalau ingat tentang peristiwa dengan mantan. Wah, Bang Iwan tambah sedih. Makanya solusinya satu-satunya adalah tanpa obat, tanpa istilahnya zat-zat atau bahan-bahan yang lain. Nah, kita cari bidang sadap yang di atas. Nah itu. Makanya fungsi daripada tangga ini Pak Iwan adalah untuk naik ketika kita mau nyadap di atas. Itu tujuannya untuk mencari bidang sadap yang masih utuh, yang getahnya banyak. Nah, terus caranya seperti apa? Nah, ini Pak Iwan, seperti ini. Nah, yang pertama yang kita siapkan jelas adalah ini tangga, kemudian saus sadap ya. Nah, kemudian ya stamina kita harus fit. Karena ketika kita mau naik turun ini kalau tidak fit, wah nanti gagal fokus kita kan begitu. Itu penting sekali. Nah, caranya seperti ini. Kadang mungkin orang-orang bertanya-tanya, bagaimana ini mangkoknya di atas atau di bawah? Mangkoknya tetap di bawah Pak Iwan, gitu loh ya. Nah, bagaimana caranya? Ini Pak Iwan. Ini kan kita pakai tali seperti ini ya. Jadi ini saya ambilkan contoh caranya, saya taruh aja. Nah ini cara memasangnya seperti ini. Untuk memasang talinya seperti ini ya, kita taruh dulu. Nah ini ini talangnya ya, ini talangnya. Nah ini talinya kita taruh seperti ini, kita sisakan ujung tali, kita tekuk seperti ini. Nah kemudian anggap saja ini adalah batang di atas ya, anggap saja ini batang di atas yang kita mau kita beres. Nah ini kita pasang seperti ini. Nah seperti ini, tarik ke bawah. Nah seperti ini caranya memasang tali. Kemudian di bawah Pak Iwan, kita langsung cari contoh yang di sini.
Silakan ke sini Pak Jas. Nah, di bawah tali itu kita ikat seperti ini. Kita buat kawat itu melengkung seperti ini. Ini kita tancapkan di tanah. Kemudian ini mangkoknya di sini, kita taruh seperti ini dan talinya kita ikat di sini. Nah, setelah itu, setelah semua sudah fix, tali sudah kita pasang, baru kita persiapkan tangga seperti ini. Kita atur posisinya, kemiringannya jangan terlalu tegak seperti ini dan juga jangan terlalu miring. Kalau terlalu miring nanti beban tangga ini akan berat, mudah patah ini. Jadi atur posisinya, kemiringannya. Nah, setelah itu kita naik, jangan lupa hati-hati naiknya ya, seperti ini. Puh. Apa nggak terlalu ekstrim? Ya, ekstrim nggak ekstrim. Kalau memang kita bertekad untuk mencari getah yang banyak, ya se-ekstrim apapun ya harus kita lakukan. Intinya kita harus terus memanjat tangga ini sampai ke tujuan kita di bidang sadap yang di atas. Yuk kita sekarang lanjut sampai ke atas. Nah, setelah itu ketika kita sudah sampai di atas, kita harus fokus dulu, atur napas ya, karena kita tadi baru naik, itu mengeluarkan energi yang cukup besar, sehingga kita atur dulu nafas kita sebelum kita melakukan penyadapan di bidang sadap ya. Kita fokus, konsentrasi, karena di atas ini risikonya sangat luar biasa. Berpijak pun juga harus tepat begitu, karena ya risikonya kembali lagi ketika jatuh nanti sakitnya luar biasa, seperti ketika kita jatuh hati ataupun jatuh ditinggal kekasih, ketinggal mantan. Hiraukan, kita fokus di posisi kita di atas, hiraukan yang di bawah. Siapapun yang lewat hiraukan, sekalipun itu adalah mantan pacar yang lewat. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, baru aja dibilangin tuh ada yang lewat, kayaknya ya itu mantan tuh tadi. Oke, lanjut guys. Nah, setelah itu lakukan penyadapan seperti biasa guys, penyadapan seperti biasa. Kemudian satu lagi perlu diingat, ketika kita sekalian berada di atas, jangan cuma satu bidang sadap. Berapapun batang yang kira-kira layak untuk disadap, sadap saja, karena bahasanya mumpung kita di atas ya gitu. Jadi kita jangan sampai sia-sia, nanti akan bisa dilihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, itu getah itu nanti akan nurut pada tali, pada talang yang sudah kita pasang tadi. Dan yakinlah saudara-saudara semua, yakinlah Pak Iwan, bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Artinya apa? Ketika memang prosesnya sangat luar biasa susahnya, hasilnya pun jos. Baik Pak Iwan, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Silahkan dicoba, coba. Memang dari segi waktu butuh waktu yang sangat panjang, karena kita naik turun. Kalau kita nyadap di bidang sadap bawah itu mungkin dalam 1 jam ini bisa 200-300 batang. Kalau nyadap di atas seperti ini mungkin 1 jam itu dapat 20 batang, udah lumayan. Tapi yakinlah hasilnya sekali lagi tidak mengkhianati. Baik, terima kasih, selamat mencoba.